Embun pagi masih menggantung di dedaunan ketika langkah Kang Dedi berhenti di tepi jalan berbatu. Matanya menatap bukit di kejauhan, tempat asap kelabu menjulur ke langit, menandakan sesuatu yang tak beres. Suara burung-burung yang biasanya riuh kini seperti enggan bersuara. Bau solar menyengat hidungnya, bercampur dengan aroma tanah terbakar. Dari arah perkampungan, beberapa warga berdiri berkerumun, wajah mereka cemas dan penuh tanda tanya. Mereka mengenali mobil tua berwarna perak itu, kendaraan yang selalu menjadi pertanda bahwa seseorang akan menegakkan kebenaran. Saat Kang Dedi turun, seorang ibu tua berkerudung lusuh menghampiri, matanya sembab karena kurang tidur. "Jangan ke sana, Kang, di sana ada orang-orang yang tak mau diatur. Mereka galak," katanya lirih. Kang Dedi menunduk, menggenggam tangan si ibu dengan hangat. Kalau yang benar saja dibiarkan salah karena takut, lalu siapa yang akan membenarkannya? "Bu," suaranya tenang, tapi mengandung ketegasan yang tak bisa dibantah. Ia menatap lagi ke arah bukit. Di balik kepulan asap itu, tampak siluet alat berat sedang bekerja, mencabik tanah seperti binatang buas kelaparan. Langkahnya mantap menembus jalan tanah yang mulai mengering. Suara mesin menggema di udara, bergema seperti gelegar marah bumi. Di sepanjang jalan, pohon-pohon yang dulu rindang kini tumbang, batangnya hitam terbakar. Kang Dedi berhenti sejenak, mengambil segenggam tanah, meremasnya perlahan. Tanah ini menangis, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Ketika ia mendekat, beberapa pekerja tambang menatap dari jauh. Ada rasa gugup dalam pandangan mereka. Sebagian segera mematikan mesin, sementara yang lain berpura-pura sibuk. Keberadaan Kang Dedi seperti membawa hawa berbeda. Bukan ancaman, tapi cermin yang memantulkan kesalahan mereka sendiri. Ia berjalan tanpa bicara, hanya menatap sekeliling dengan mata tajam yang penuh pertimbangan. Dari balik tumpukan batu, seorang lelaki muda berlari kecil menghampiri. "Kang, jangan ke atas. Di sana ada penjaganya." Mereka kasar dan sering memukul warga yang protes. Nafasnya tersengal, matanya memohon. Kang Dedi tersenyum kecil. "Nak, orang yang jujur tak boleh mundur karena ancaman. Kalau takut pada yang salah, maka yang benar akan hilang." Angin bertiup kencang, mengibaskan jaket coklat yang melekat di tubuh Kang Dedi. Dari jauh, gemuruh alat berat semakin keras, seolah menantangnya. Suara burung gagak terdengar satu kali, seperti tanda peringatan alam. Ia tetap melangkah, meniti jalan menanjak menuju lokasi tambang, dengan langkah yang semakin cepat dan hati yang sudah mantap. Di ujung tanjakan, pemandangan itu membuatnya terdiam. Bukit yang dulu hijau kini berlubang seperti luka menganga. Sungai kecil di bawahnya berubah warna menjadi keabu-abuan. Ia berdiri di sana, menatap dalam diam. Hatinya berat, tapi matanya menyala. Bukan karena marah, melainkan karena cinta pada tanah yang kini dirusak oleh tangan serakah. Sambil menarik napas panjang, Kang Dedi menatap langit yang mulai ditutupi asap. "Hari ini aku tak datang untuk memarahi," katanya pelan pada dirinya sendiri. "Aku datang untuk mengingatkan bahwa bumi tak pernah meminta banyak, hanya agar dijaga." Lalu ia melangkah lebih jauh, menuju suara bising yang akan segera menguji keberaniannya. Debu menari di udara ketika langkah Kang Dedi mencapai dataran terbuka di puncak bukit. Suara mesin berat bergemuruh seperti guntur, mengguncang tanah di bawah kakinya. Asap hitam mengepul dari knalpot ekskavator yang tak berhenti menggali. Para pekerja, dengan wajah kusam dan tubuh berpeluh, tampak gelisah melihat sosok yang baru datang itu. Tak satu pun berani menyapa, seolah kehadirannya membawa angin perubahan yang belum bisa mereka pahami. Di tengah keramaian itu, berdiri seorang pria berjaket kulit hitam dengan rantai perak melingkar di lehernya. Tubuhnya tegap, wajahnya keras, dan tatapan matanya seperti pisau. Rokok menyala di ujung bibirnya. Asapnya mengepul bersaing dengan debu tambang. Ia menatap Kang Dedi tanpa senyum, seolah sedang menilai seberapa jauh orang itu berani melangkah. "Siapa yang suruh matiin mesin?" Suaranya berat, menggema lebih nyaring dari deru alat berat di belakangnya. Pekerja yang tadi mematikan mesin langsung menunduk, tak berani menjawab. Kang Dedi menatap lurus ke arahnya, langkahnya pelan tapi pasti. "Saya yang suruh," jawabnya datar, tanpa nada tinggi, tapi cukup untuk membuat lelaki itu menegakkan tubuhnya lebih siaga. Preman itu tertawa pendek,
nada meremehkan. "Oh, ini Kang Dedi, ya? Yang katanya suka ngurusin urusan orang lain." Suaranya seperti cambuk di udara. "Ini wilayah orang besar, Kang. Bukan tempat buat main drama moral," katanya sambil menyemburkan asap rokok ke arah wajah Kang Dedi. Kang Dedi tidak bergeming. Tatapannya tetap tenang, seolah tak terpengaruh oleh arogansi di depannya. "Saya tidak datang untuk mengatur hidupmu," katanya perlahan, "tapi untuk mengingatkan bahwa yang kalian rusak bukan tanah kosong, ini sumber hidup orang banyak." Suaranya lembut, namun tegas seperti palu yang menghantam batu. Lelaki berjaket kulit itu mendengus. "Banyak omong. Rakyat cuma butuh makan, bukan ceramah. Lagian, tambang ini kasih kerja buat orang kampung. Jadi jangan sok pahlawan." Kata-katanya menusuk, tapi di balik nada kasarnya ada sedikit getar ketidakyakinan. Ia terbiasa mengintimidasi, tapi kali ini orang di depannya tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Kang Dedi melangkah lebih dekat. Jarak mereka kini hanya sejengkal. Kalau mencari makan dengan cara merusak, itu bukan rezeki, tapi kutukan. Dan kalau kau bangga menjaga tambang haram, kau sebenarnya sedang menjaga kehancuran anak-anakmu sendiri. Kalimat itu menggema di antara batu-batu dan debu, membuat beberapa pekerja terdiam, menatap ke bawah. Suasana mendadak hening. Hanya terdengar desiran angin dan suara mesin yang mulai berhenti satu persatu. Lelaki berjaket kulit itu menatap Kang Dedi lebih lama. Matanya menyipit, penuh amarah yang ditahan. Tapi di balik tatapan itu, ada sesuatu yang lain, rasa hormat yang tumbuh pelan, meski ia sendiri tak mau mengakuinya. Kang Dedi menarik napas dalam-dalam, menatap sekeliling. "Aku datang bukan untuk melawan, tapi untuk membuka mata," ucapnya pelan. Dan mata yang tertutup keserakahan selalu takut pada cahaya. Ia berbalik sejenak, menatap para pekerja yang kini mulai berbisik-bisik. Langit mulai memerah, menandakan senja turun perlahan, tapi pertempuran nurani baru saja dimulai. Udara di bukit itu makin berat. Suara mesin yang tadinya meraung kini benar-benar berhenti, meninggalkan keheningan yang tegang. Para pekerja berdiri di pinggiran, menatap dua sosok yang saling berhadapan di tengah lapangan tanah merah. Asap tipis dari rokok lelaki berjaket kulit itu melingkar di udara, seperti simbol sisa keangkuhan yang masih tersisa. Ia melangkah maju, matanya menyala penuh tantangan. "Kau pikir dengan datang dan ngomong manis, semua orang bakal nurut?" katanya sinis. "Ini bukan pengajian, Kang. Ini dunia nyata, di mana yang kuat yang bertahan." Suaranya berat, memotong udara dengan ketajaman ego. Kang Dedi tidak menjawab. Ia hanya menatap. Pandangan matanya tajam namun penuh empati yang tenang. Hening beberapa detik terasa seperti jam yang berdetak lambat. Tiba-tiba lelaki itu mengayunkan tangannya, menepuk dada sendiri. "Kalau kau benar-benar jantan, jangan cuma ngomong. Hadapi aku," teriaknya. Suaranya menggema sampai ke lembah. Beberapa pekerja saling berpandangan, takut tapi tak bisa berpaling. Mereka tahu, sesuatu akan meledak. Bukan fisik, tapi jiwa yang tertantang. Kang Dedi menegakkan tubuhnya. Suaranya keluar pelan tapi menggetarkan. "Aku tidak datang untuk jadi jagoan, apalagi menantang. Tapi kalau yang kuat seperti kamu menindas yang lemah, maka aku tak bisa diam. Karena diam itu tanda kalah, dan aku tak pernah diajari untuk kalah di hadapan ketidakadilan." Preman itu mendengus, matanya menyalakan bara amarah. "Omong kosong. Semua orang punya harga, Kang, termasuk kau." Ia mendekat, jaraknya kini hanya sejengkal. Bau rokok dan keringat bercampur di udara. Ia mendorong bahu Kang Dedi dengan keras, tapi lelaki itu tidak bergeming sedikit pun. "Kau kuat karena orang takut," kata Kang Dedi pelan, suaranya menembus kebisingan hati. "Tapi aku lebih takut pada saat di mana orang seperti kamu dibiarkan menang. Karena saat itu, anak-anak di bawah sana akan belajar bahwa kejahatan boleh menang asal punya tenaga." Kata-katanya tajam, tapi nada suaranya tetap lembut, seolah sedang menuntun, bukan menghina. Lelaki berjaket kulit itu terdiam sejenak. Ada keraguan yang singgah di wajahnya, tapi gengsi menutupi. "Jangan ajari aku soal moral," bentaknya lagi, mencoba menutupi goyah yang muncul di hatinya. Namun kali ini, suaranya tidak sekeras tadi,
seperti bara yang mulai kehilangan panas. Kang Dedi menatap lurus ke matanya. Aku tidak mengajarkan apapun. Aku hanya mengingatkan, sebelum semuanya terlambat. Sebelum tanah yang kau jaga ini menelanmu juga. Kalimat itu membuat udara seolah berhenti bergerak. Burung-burung di kejauhan mendadak terbang serentak, meninggalkan langit yang memerah. Dan di detik itu, semua yang hadir bisa merasakan sesuatu bergeser. Bukan di tanah, tapi di hati. Amarah tak lagi hanya milik si preman. Kini bumi pun seolah ikut berteriak, memanggil nurani yang terkubur di balik keserakahan manusia. Angin sore menyapu lembut permukaan bukit yang gersang. Setelah ledakan emosi yang mengguncang, suasana mendadak senyap. Hanya sisa debu yang berputar di udara, menari di antara wajah-wajah gelisah para pekerja. Di kejauhan, matahari perlahan turun, menebarkan cahaya oranye ke tanah merah yang retah. Kang Dedi berdiri tegak di tengah lapangan. Tubuhnya tenang meski suasana di sekelilingnya masih bergemuruh oleh ketakutan. Dari balik tumpukan batu, seorang pemuda muncul dengan langkah ragu. Bajunya penuh debu, tangannya kasar, dan matanya menyimpan letih yang dalam. "Kang," katanya pelan, hampir berbisik, "kami sebenarnya tidak mau kerja di sini. Tapi tidak ada pilihan lain. Anak-anak di rumah butuh makan." Suaranya serak, seolah bertahun-tahun menahan kata yang tak berani keluar. Kang Dedi menatapnya dengan empati. "Aku paham," ucapnya lembut. "Tapi kalau rezeki dicari dengan menghancurkan hidup orang lain, lama-lama kebahagiaan pun ikut terkubur di bawah batu yang kalian gali." Ia mendekat, menepuk bahu pemuda itu dengan hangat. Rasa takut bisa dimengerti, tapi kalau terus dibiarkan, ia akan jadi rantai yang mengikat leher sendiri. Kerumunan pekerja mulai mendekat, wajah mereka menampakkan tanda-tanda keberanian yang tumbuh perlahan. Seorang bapak paruh baya mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. "Kami sering protes, Kang, tapi selalu dibungkam. Kadang dipukul, kadang diancam. Kami sudah pasrah." Ia menghela napas panjang, menatap tanah di kakinya. Tapi melihat Kang Dedi berdiri di sini, rasanya seperti ada yang nyalakan api di dada kami. Lelaki berjaket kulit itu, yang tadi menantang dengan suara membentak, kini berdiri diam di sisi ekskavator. Tatapannya beralih dari satu warga ke warga lain, matanya menyipit menahan emosi yang tak lagi sama. Ada sesuatu yang perlahan mencair di balik wajah kerasnya, entah malu, entah bingung. Ia tidak lagi bersuara, hanya memandangi pemandangan yang berubah di depan matanya. Dari arah bawah bukit, seorang ibu membawa anak kecil berjalan mendekat. Anak itu batu kecil, napasnya berat. "Lihat ini, Kang," katanya dengan suara serak. "Dulu sungai di dekat rumah kami jernih. Sekarang airnya hitam dan berbau solar. Anak-anak sering sakit. Tapi siapa yang mau dengar keluhan kami?" Air mata jatuh di pipinya, bercampur dengan debu. Kang Dedi menatap anak itu, lalu memandang para warga. Inilah akibat ketika suara rakyat dibungkam. Alam tidak pernah diam. Ketika kita menyakitinya, ia akan membalas, pelan tapi pasti. Ia berbalik menatap si penjaga tambang, suaranya berubah lebih tajam. "Kau dengar sendiri, bukan? Mereka tidak butuh tambangmu. Mereka butuh hidup yang bersih." Hening menyelimuti bukit. Hanya terdengar desir angin membawa suara-suara kecil yang mulai berani berbicara. Seorang pemuda lain berseru, "Kami mau bantu, Kang. Kami siap bersihkan area ini." Yang lain menyahut, "Kita bisa mulai tanam pohon lagi, biar air kembali." Suara-suara itu makin banyak, makin kuat, hingga bergema seperti nyanyian baru, nyanyian keberanian. Kang Dedi tersenyum tipis, menatap pemandangan yang kini berubah dari ketakutan menjadi tekad. "Lihatlah," ujarnya perlahan, "rakyat tak butuh senjata untuk melawan, cukup hati yang tidak takut lagi." Ia menatap langit senja yang mulai memudar. Hari ini bukit ini belum bersih, tapi semangatnya sudah hidup kembali. Senja semakin menua di atas bukit Cibitung. Warna langit berganti merah gelap, seolah ikut menyimpan amarah yang belum sepenuhnya padam. Warga masih berdiri di sekitar Kang Dedi, sebagian menatap alat berat yang kini terdiam. Hening yang menggantung terasa seperti jeda sebelum badai berikutnya datang. Dari kejauhan, langkah berat terdengar, pelan tapi penuh tekanan.
Lelaki berjaket kulit itu kembali maju. Kali ini tanpa rokok di tangan, hanya mata yang menyala, menyimpan gejolak yang tak lagi murni amarah. "Cukup sudah," suaranya menggema, membelah kesunyian. Semua kepala menoleh ke arahnya. "Kalian pikir bisa hentikan tambang ini begitu saja?" Ia melangkah cepat, menatap Kang Dedi dengan wajah tegang. "Kalau mau hentikan kerjaan ini, hadapi aku dulu," katanya lantang, penuh tantangan. Suaranya memantul di dinding bukit, menciptakan gema seperti derap gendang perang. Kang Dedi menatapnya tanpa bergeming. "Aku tidak datang untuk berkelahi," jawabnya tenang. "Aku datang untuk menyadarkan, bukan menghancurkan." Namun lelaki itu justru semakin maju, menutup jarak di antara mereka. "Jangan bicara soal kesadaran. Dunia ini keras. Kang, orang sepertimu cuma bisa bicara, tapi kami yang lapar harus bertahan hidup dengan cara apapun," teriaknya, menahan napas yang berat. Suasana mendadak mencekam. Beberapa warga mundur, takut pertengkaran berubah jadi perkelahian. Tapi Kang Dedi justru melangkah lebih dekat, hingga jarak mereka hanya sejengkal. "Kalau bertahan hidup berarti harus menindas yang lain, maka kau bukan sedang hidup, kau sedang mempercepat kehancuran dirimu sendiri," katanya perlahan. Kata-katanya meluncur lembut, tapi menghujam dalam. Preman itu menatap tajam, urat lehernya menegang. "Jangan ajari aku moral," katanya serak, lalu mendorong dada Kang Dedi. Namun lelaki itu tak bergeser sedikit pun, hanya menatap balik dengan sorot mata yang penuh keteguhan. "Aku tidak mengajarimu. Aku hanya menunjukkan apa yang sudah kau tahu, tapi kau abaikan," ucapnya. Dalam sekejap, tatapan mereka saling terkunci, dua dunia berbeda yang bertemu di satu titik api. Angin bertiup kencang, menggoyangkan pohon-pohon di lereng bukit. Debu beterbangan, membuat udara terasa berat. Beberapa pekerja mulai bersuara pelan. "Sudahlah, Kang, jangan diladenin." Tapi Kang Dedi mengangkat tangan, memberi isyarat agar mereka tenang. "Biar dia bicara." Kadang orang paling keras berteriak bukan karena berani, tapi karena takut. Kalimat itu menggema pelan, namun cukup untuk membuat lelaki berjaket kulit itu terdiam sesaat. Tatapan keras di matanya mulai berubah menjadi ragu. Ia menunduk sebentar, lalu menatap lagi dengan sisa keberanian yang menipis. "Aku cuma menjalankan perintah, Kang. Kalau aku menolak, aku bisa kehilangan segalanya," katanya akhirnya, suaranya lebih rendah, seperti keluar dari hati yang mulai retak. Di sekelilingnya, warga yang tadinya tegang kini mulai melembutkan pandangan. Kang Dedi menghela napas, mendekat tanpa rasa takut. Yang kehilangan bukan orang yang menolak kejahatan, tapi yang kehilangan dirinya demi uang, ucapnya lirih. "Aku tidak akan menghukummu. Aku hanya ingin kau lihat, siapa sebenarnya yang paling dirugikan oleh tambang ini." Ia menunjuk ke arah warga, lalu ke langit yang kian kelam. "Lihat, bahkan langit pun ikut gelap kalau manusia terus membungkam kebenaran." Lelaki itu terdiam. Suara ekskavator, burung, dan angin lenyap, hanya detak jantung yang terdengar di antara mereka. Untuk pertama kalinya, wajahnya kehilangan kesombongan. Matanya menatap tanah, bibirnya bergetar menahan sesuatu yang sulit dijelaskan. Di detik itu, ia bukan lagi preman yang menantang, melainkan manusia yang sedang kalah oleh nuraninya sendiri. Langit semakin kelam, pertanda malam segera menelan bukit yang kini sunyi. Warga masih berkerumun, sebagian sibuk memindahkan alat berat agar tak lagi beroperasi. Di tengah ketegangan yang baru saja reda, Kang Dedi berdiri menatap lembah di bawah sana. Angin membawa bau logam dan tanah basah, tapi ada sesuatu yang terasa berbeda. Keheningan yang tidak wajar, seperti bumi sedang menahan napas. Tiba-tiba, suara teriakan melengking memecah udara. "Tolong! Ada yang tertimbun!" Jeritan itu datang dari arah lubang tambang yang paling dalam. Seketika semua kepala menoleh. Para pekerja berlari panik. Sebagian menenteng sekop dan tali seadanya. Kang Dedi langsung bergerak tanpa ragu, menuruni lereng dengan langkah cepat. Debu beterbangan di belakangnya, sementara warga berteriak-teriak memanggil bantuan. Di tepi lubang tambang, tanah tampak ambruk sebagian. Asap abu-abu mengepul dari sela-sela bebatuan. "Ada 3 orang di bawah," teriak seseorang dengan napas tersengal. Kang Dedi menatap ke bawah,
matanya tajam menembus kegelapan. Tanpa pikir panjang, ia turun ke dalam lubang sempit itu, menyingkirkan batu-batu dengan tangan telanjang. Ambilkan senter. Jangan biarkan tanah bergerak lagi, serunya tegas. Lelaki berjaket kulit yang tadi menantangnya berdiri kaku di atas. Wajahnya pucat, matanya tak lepas dari lubang itu. Untuk pertama kalinya, ia terlihat bingung harus berbuat apa. Kenapa dia turun sendiri? Gumamnya pelan. Seorang warga menatapnya balik. Karena bagi dia, semua nyawa itu penting, bahkan yang pernah melawannya, katanya lirih. Suara Kang Dedi menggema dari dalam lubang. Masih hidup. Aku dengar napasnya. Ia menggali lebih dalam, keringat bercampur debu di wajahnya. Tangannya luka, tapi tak berhenti bergerak. Setiap batu yang ia singkirkan terasa berat, namun tekadnya jauh lebih besar. Ia tahu, waktu sedang berpacu dengan maut. Beberapa pemuda segera ikut membantu, menuruni lubang dengan tali seadanya. Lelaki berjaket kulit itu menatap mereka, lalu menunduk. Ada pergulatan batin yang menghantam keras di dadanya. Tanpa pikir panjang, ia melempar jaketnya ke tanah dan ikut turun, menggali di sisi lain. Cepat, angkat batu ini, teriaknya pada yang lain. Suaranya kini tak lagi penuh perintah, melainkan kepanikan yang jujur. Beberapa menit rasa seperti berjam-jam. Akhirnya, satu persatu korban berhasil diangkat. Tubuh mereka lemah, tapi masih bernapas. Warga bersorak kecil, tangis lega pecah di beberapa wajah. Kang Dedi duduk di tanah, napasnya tersengal, tangannya penuh luka, tapi matanya bersinar hangat. Alhamdulillah, katanya lirih, senyum kecil mengembang di wajahnya yang berdebu. Lelaki berjaket kulit berdiri di sebelahnya, bahunya naik turun menahan napas berat. Ia menatap Kang Dedi dengan pandangan yang sulit dijelaskan. Campuran kagum, malu, dan syukur. Kau turun sendiri tanpa pikir panjang, katanya pelan. Kang Dedi menoleh. Kalau satu nyawa bisa diselamatkan, tak ada alasan untuk diam. Hening sejenak. Angin malam membawa aroma tanah yang mulai menenangkan. Lelaki itu menatap lubang tambang yang kini sepi, lalu menunduk dalam. Aku ikut menggali, katanya lirih. Tapi rasanya aku baru saja menggali diriku sendiri, yang dulu hilang. Kang Dedi menatapnya dengan lembut. Mungkin justru malam ini, kau baru mulai hidup kembali. Fajar merayap perlahan di balik bukit Cibitung. Sisa embun menempel di daun-daun yang masih diselimuti debu tambang. Suara jangkrik berganti dengan kicau burung yang mulai berani bernyanyi lagi setelah semalam penuh kepanikan. Di tepi lubang tambang yang kini dipasangi tali pengaman, Kang Dedi duduk bersandar pada batu besar. Tangannya yang luka dibalut kain seadanya, tapi wajahnya menampakkan ketenangan yang dalam. Beberapa warga sibuk memberi air dan makanan kepada para pekerja yang selamat. Di antara kerumunan itu, lelaki berjaket kulit, yang kini tanpa jaket, berdiri agak jauh, menatap pemandangan itu dalam diam. Wajah kerasnya tak lagi menampakkan kesombongan, hanya tatapan kosong yang dipenuhi penyesalan. Ia memandangi tangan Kang Dedi yang berlumur tanah, lalu menunduk pelan. Kang Dedi menyadarinya, lalu berkata tanpa menoleh, "Kau bisa duduk di sini kalau mau." Suaranya tenang, nyaris seperti ajakan seorang sahabat lama. Lelaki itu ragu sejenak, namun akhirnya melangkah mendekat dan duduk di sampingnya. Tidak ada kata yang keluar di antara mereka selama beberapa saat. Hanya bunyi dedaunan yang tersapu angin. "Aku pikir selama ini aku kuat," ujar lelaki itu pelan, memecah keheningan. "Aku jaga tambang ini dengan tangan besi. Kupukul siapapun yang protes. Kupikir dengan begitu aku dihormati. Tapi semalam, waktu kau turun ke lubang itu tanpa takut, aku baru sadar ternyata aku cuma pengecut yang sembunyi di balik otot." Suaranya bergetar, matanya basah menahan emosi yang sulit disembunyikan. Kang Dedi menatapnya sekilas, lalu tersenyum tipis. "Kekuatan sejati bukan di tangan, tapi di hati yang berani berubah," katanya lembut. "Kau sudah melangkah ke arah yang benar. Jangan menoleh ke belakang lagi." Kalimat itu jatuh seperti embun pagi, dingin, tapi menyegarkan. Lelaki itu terdiam, menunduk, meresapi setiap kata seolah menelan pelajaran hidup yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Warga mulai berdatangan, sebagian membawa bibit pohon, sebagian lagi menata kembali jalur air yang sempat tersumbat.
Suasana yang kemarin kelam, kini berubah menjadi harapan kecil. Anak-anak berlari-lari di tepi sungai, tertawa tanpa rasa takut. Lelaki yang dulu menjadi penjaga tambang menatap mereka, matanya berkaca-kaca. Dulu aku bikin mereka batuk, sekarang aku mau bikin mereka tertawa, ucapnya lirih. Kang Dedi mengangguk pelan. Setiap orang punya kesempatan kedua. Alam juga bisa sembuh, asal manusia mau memperbaikinya. Ia menatap langit yang mulai cerah, sinar matahari menembus kabut pagi, menyorot wajah-wajah lelah tapi penuh semangat. Pemandangan itu seperti pertanda bahwa luka bumi mulai menemukan obatnya. Lelaki itu menarik napas panjang. Kang, aku ingin berhenti dari pekerjaan ini. Tapi aku tak tahu harus mulai dari mana, katanya dengan nada bingung. Kang Dedi menepuk bahunya. Mulailah dengan menanam. Satu pohon untuk setiap kesalahan yang pernah kau buat. Biarkan akar-akar itu menebus apa yang dulu kau rusak. Kalimat itu membuat matanya berkaca-kaca. Bibirnya bergetar menahan rasa haru yang tak bisa diucapkan. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan ke arah warga yang sedang menanam pohon. Tangan yang dulu mengayunkan pukulan kini menggenggam cangkul, menorehkan harapan baru di tanah yang dulu ia jaga dengan kebodohan. Dari kejauhan, Kang Dedi memperhatikan dengan senyum tenang. Dalam hati ia tahu, kadang perubahan besar dimulai dari satu hati yang akhirnya berani luluh. Mentari menanjak perlahan di ufuk timur, menembus sisa kabut yang menggantung di lereng Bukit Cibitung. Sinar keemasan memantul di dedaunan muda yang baru tumbuh, seolah bumi sedang memulai hidup baru. Di bawah cahaya lembut itu, suara cangkul dan tawa warga berpadu menjadi harmoni sederhana. Tak ada lagi raungan mesin, tak ada bau solar, hanya aroma tanah basah dan udara segar yang lama dirindukan. Kang Dedi berdiri di atas batu besar, menatap pemandangan yang dulu penuh luka kini mulai menumbuhkan warna. Di sepanjang lereng, para ibu menanam bibit pohon jati dan mahoni, sementara para pemuda menata aliran air agar kembali mengalir ke sawah di bawah. Sungai kecil yang dulu keruh kini menampakkan kejernihan, memantulkan bayangan langit biru yang perlahan bersih dari debu. Lelaki yang dulu dikenal sebagai penjaga tambang kini ikut menanam bersama warga. Tangannya yang kasar menggenggam bibit pohon dengan hati-hati, seolah takut merusaknya. Keringat menetes di wajahnya, tapi kali ini bukan tanda kelelahan melainkan kelegaan. Ia menatap Kang Dedi dari kejauhan, lalu tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi keikhlasan yang lahir setelah pergulatan panjang dengan dirinya sendiri. Dulu bukit ini berteriak, ujar Kang Dedi sambil menatap hamparan hijau muda yang mulai tumbuh. Sekarang ia bernyanyi. Ucapannya membuat semua yang hadir terdiam sesaat, lalu menatap sekitar dengan mata yang basah oleh rasa syukur. Alam yang mereka sakiti perlahan memaafkan, dan kehidupan kembali menemukan nadanya. Anak-anak kecil berlarian di antara pohon-pohon muda, sambil membawa layang-layang dari kertas bekas karung tambang. Tawa mereka menggema sampai ke puncak, membawa suasana yang menenangkan. Seorang ibu menatap ke arah mereka dengan senyum bahagia. Dulu suara anak-anak nyaris tak terdengar, sekarang bukit ini ramai lagi, katanya sambil mengusap mata yang lembab oleh haru. Menjelang siang, warga menggelar tikar di bawah pohon rindang yang dulu satu-satunya tersisa. Mereka makan bersama, berbagi nasi bungkus dan air kelapa muda. Kang Dedi duduk di tengah-tengah mereka, tertawa kecil setiap kali warga menceritakan masa-masa gelap yang kini terasa seperti mimpi buruk yang jauh. Semua ini bukan karena saya, katanya pelan, tapi karena kalian berani memilih jalan yang benar, meski awalnya terasa sulit. Lelaki bekas penjaga tambang menatap Kang Dedi lama, lalu berkata, Kang, aku ingin tetap di sini. Aku mau jaga bukit ini, bukan sebagai penjaga tambang, tapi penjaga kehidupan. Kalimat itu disambut tepuk tangan dan seruan warga. Ia menunduk malu, namun senyum yang muncul di wajahnya tulus, seperti seseorang yang baru menemukan arti dari kata, damai. Kang Dedi mengangguk, matanya memandang jauh ke cakrawala. Menjaga kehidupan lebih berat dari menjaga kekuasaan, tapi jauh lebih mulia, ujarnya dengan nada rendah namun dalam. Jika setiap orang menjaga lingkungannya seperti menjaga rumahnya sendiri, negeri ini tak akan pernah kekurangan keindahan. Angin berhembus lembut, menggoyangkan daun-daun muda seolah mengamini kata-kata itu. Sore menjelang, langit berubah jingga keemasan. Kang Dedi berjalan perlahan menuruni bukit,
meninggalkan warga yang masih bekerja dengan semangat. Ia menoleh sekali lagi, menatap hijau yang mulai menutupi luka lama. Di wajahnya tergambar kepuasan yang tenang, bukan karena menang, tapi karena kebenaran akhirnya tumbuh di tempat yang dulu dikuasai keserakahan. Bukit ini sudah hidup kembali, gumamnya pelan. Dan semoga hati manusia pun ikut hidup bersamanya.